Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Bom 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 bang. Serangan dari meriam yang dihasilkan oleh naga kecil, ini sungguh luar biasa besarnya jika dibandingkan dengan meriam dari yang lainnya. Pelurunya bahkan melesat langsung ke depan seperti meteor, dan jatuh ke daratan dalam kecepatan yang sangat cepat. Bahkan hampir semua meteor perak yang tadinya berada di depan, kini sudah hancur menjadi debu. Bahkan hanya tersisa beberapa meteor perak yang terlihat sedang memulihkan diri mereka, tapi generasi mereka benar-benar sangat lambat akibat serangan dari kapal Bai itu. Sepertinya ini cukup efektif, ucap Bai kecil sambil melihat banyak meteor perak yang mati, serta beberapa meteor-meteor yang tersisa. Kakak, apa itu? Kenapa mereka bisa terluka, dan Jux mati dengan begitu mudah? Karena setahuku, itu sangat sulit untuk membunuh mereka. Tapi hanya dengan menggabungkan kekuatan ke dalam meriam saja, ini sudah dapat membunuh mereka, ucap naga kecil. Karena pada awalnya, dia tidak berpikir hasil dari perbuatannya akan sebesar ini. Oh iya, aku lupa memberitahu kalian. Kalau meriam itu terbuat dari tubuh meteor yang telah diambil oleh kakak sebelumnya. Sedangkan untuk bola meriamnya juga, ini terbuat dari meteor itu sendiri, jawab Bai kecil dengan santai, sambil meminum amernya. Kenapa aku tidak tahu soal itu? Tanya naga kecil dengan bingung. Saat kalian semua sedang sibuk berlatih, akulah yang membuatnya sendiri, jawab Bai kecil lagi dengan santai, dan sangat menikmati hidupnya. Sial, kalau bukan karena bocah kecil itu, aku tidak akan meminum amer kesayanganku, ucap Bai kecil di dalam hatinya, saat dia memikirkan Heian yang telah mengambil hati anaknya. Sudahlah, kembalilah ke posisimu lagi, dan tembak mereka lagi, perintah Bai kecil dengan santai, tapi dia masih agak kesal saat memikirkan kalau anaknya telah direbut oleh orang lain. Apakah kita akan maju? Tanya naga kecil. Tentu saja tidak. Biarkan kapal tetap begini. Tunggu yang lain datang, dan barulah kita pergi, jawab Bai kecil sambil rebahan. Cih, naga kecil agak kesal saat melihat Bai kecil yang sangat santai itu, tapi dia tahu kalau Bai kecil masih marah dengan Heian. Semuanya, tembak sekali lagi. Dan jika ada yang datang lagi, maka tembak saja, ucap naga kecil. Siap, semuanya membidik pasukan meteor perak, dan kemudian menembak mereka lagi hingga tidak ada yang tersisa satupun dari mereka. 4 juta pasukan yang dikirim oleh Huang De hancur menjadi debu, itu terjadi di depan serangan kapal besar yang dibuat oleh Bai kecil. Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan dari pasukanku? Tanya Huang De sambil berdiri dengan wajah kaget. Ada apa? Tanya Huang Seng yang berada di belakangnya. Semua pasukanku sudah musnah, dan aku juga tidak tahu bagaimana cara mereka bisa membunuh pasukanku. Tapi yang pasti, aku dapat merasakan bahwa tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan dari mereka, jawab Huang De dengan marah. Oh, bagaimana bisa? Tanya Huang Seng dengan bingung. Aku Jux tidak tahu. Sekarang aku hanya akan memerintahkan semua pasukanku, untuk menunggu di gerbang portal tempat mereka akan muncul. Hanya dengan begitu, mungkin pasukanku bisa menang melawan mereka. Jika aku mengirimkan pasukan ke sana lagi, mungkin mereka semua akan mati tanpa alasan yang jelas, ucap Huang De. Dia langsung memerintahkan semua pasukannya, itu untuk menunggu musuh di depan gerbang portal tempat Bai kecil dan yang lainnya akan keluar. Kamu bertindak begitu cepat. Apakah kamu serius ingin mengirimkan semua pasukan kita untuk menunggu musuh di sana? Tanya Huang Seng dengan serius. Lia, saat ini aku harus menghancurkan orang-orang yang menjadi musuhku, itu hanya dengan 1 kali pukulan saja, jawab Huang De dengan serius. Tiba-tiba saja, Huang Seng yang ada di belakang Huang De tersenyum jahat.
Dia tidak mengatakan apapun, dan hanya berdiri di samping Huang De dengan tenang. Huang De yang masih sibuk berkomunikasi dengan pasukannya, dia tidak mengetahui kalau wajah Huang Zheng tiba-tiba saja berubah. Sial, ucap Huang De di dalam hatinya dengan kesal, dan Huang De benar-benar tidak dapat menahannya lagi. Hal yang tidak dia sangka adalah, ternyata ada musuh yang dapat mengalahkan semua bawahannya dengan begitu mudah. Bahkan belum beberapa jam berlalu, tapi semua pasukannya telah musnah begitu saja. Apakah kita hanya ditugaskan untuk menunggu saja di sini? Tanya salah satu jenderal yang sekuat singa perak. Lia jenderal, tadi Tuan memerintahkan kita harus menunggu di sini, itu sampai musuh kita muncul. Dan kabarnya juga, pasukan yang dibawa oleh jenderal di bawah kita, mereka semua hancur dengan sangat cepat, jawab singa perak yang terlihat berbeda dari 10 tahun yang lalu. Kalau begitu, kita hanya dapat bersabar untuk sementara waktu, sampai makanan kita muncul dan menghampiri kita, ucap seorang wanita bersayap kelelawar, dan dia terlihat duduk di kapal besar yang terlihat mewah. Kenapa kamu kelihatan tenang-tenang saja? Bukankah kamu juga sudah lama tidak merasakan daging dewa? Tanya manusia bertanduk banteng. Tentu saja aku ingin merasakannya, tapi aku sekarang hanya ingin menikmati tubuh pria. Tolong nanti berikan kepadaku beberapa pria yang kuat untuk melayaniku, jawab wanita bersayap kelelawar itu. Cih, dasar wanita mesum, ucap beberapa jenderal dalam hati mereka. Oh iya singa perak, bukankah kamu itu pernah kalah saat bertarung di dunia dewa? Bagaimana rasanya kalah untuk pertama kali dalam hidupmu? Tanya wanita bersayap kelelawar itu. Itu sangat tidak enak. Tapi itu juga menjadi suatu pelajaran bagiku, agar aku tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan sesuatu, jawab singa perak dengan santai, dan tidak terlalu peduli dengan tatapan semua jenderal yang sepangkat dengan dirinya itu. Semua pasukan meteor perak menunggu di tata surya dengan tenang. Tapi 5 hari telah berlalu, dan pada akhirnya 10 hari telah berlalu. Namun tidak ada tanda-tanda kemunculan, dari pasukan yang telah menghancurkan kelompok yang dikirim oleh tuan mereka. Tapi yang tidak diketahui oleh semua meteor perak itu adalah, semua pasukan yang mereka harapkan tidak akan muncul. Namun mereka sendiri malah terlihat santai, dan bahkan banyak yang tertidur di dalam ruang itu. Naga kecil bahkan memainkan beberapa permainan dengan leluhur Long hingga bosan, dan dia juga mengajak yang lainnya untuk minum atau melakukan sesuatu yang lain. Aku benar-benar bosan, ucap naga kecil sambil memainkan botol amer yang telah kosong. Apakah kita tidak akan bergerak? Tanya leluhur Kong. Lihatlah, kakak saja sedang tidur, bagaimana mungkin kita bisa bergerak tanpa perintahnya? Jika kita mengambil keputusan yang salah, malahan kita yang akan dihajar olehnya, jawab naga kecil dengan kesal, sambil menatap bayi kecil yang masih tidur tanpa merasakan sedikit pun gangguan. Kamu benar, jika kita berani melakukan hal yang tidak dia sukai begitu saja, mungkin leher kita akan hilang, ucap salah satu leluhur dari suku naga. Baguslah kalau kalian mengerti, ucap naga kecil. Wush! Jilep-jilep. Naga kecil kaget dengan beberapa sosok yang tiba-tiba saja naik ke kapalnya. Sosok yang naik itu tidak lain adalah Lin Dong, Lin Diao, Lin Xiao, dan beberapa orang yang dikenal oleh naga kecil. Di antara mereka ada Lin Niao, dialah wanita yang beberapa tahun ini dia rindukan. Niao, ucap naga kecil dengan kaget. Mendengus kenapa? Lin Niao hanya membalas naga kecil dengan acuh, dan wajahnya yang cantik terlihat kesal saat menatap naga kecil. Naga kecil tidak bisa mengatakan apapun saat menatap wajah marah Lin Niao, dan dia hanya bisa menghela nafas berat. Sudah lama sekali dia tidak bertemu dengan wanita ini, dan dia juga selalu lari dari wanita yang telah mengisi hatinya selama ini.
Maaf, kata itulah yang bisa keluar dari mulut naga kecil, sambil memasang wajah sedih. Lin Yao yang melihat wajah naga kecil cukup kaget, karena pria ini sangat jarang meminta maaf kepada orang lain. Entah kenapa, hati Lin Yao yang awalnya masih ingin marah kepada naga kecil, kini malah menjadi lembut. Itu bukan berarti dia tidak ingin mengerti perasaan naga kecil, tapi karena sifat pria ini yang selalu lari dari dirinya, itulah yang membuat dia sangat kesal. Selama kamu sadar kesalahanmu, itu tidak akan menjadi masalah. Lin Yao akhirnya berbicara dengan suara yang melembut. Naga kecil merasa senang di hatinya, setelah dia mendengar kalau Lin Yao memaafkan dirinya. Naga kecil, bagaimana keadaan di sini? Bukankah seharusnya kita berkumpul dulu baru berangkat? Tanya Lindong dengan bingung sambil menatap naga kecil. Itu bukan aku yang melakukannya, Paman tanya sendiri kepada kakak, jawab naga kecil sambil menghela nafas, dan kemudian menunjuk ke arah bayi kecil yang sedang tidur. Semua orang yang mengikuti Lindong, mereka segera melihat ke arah yang ditunjuk oleh naga kecil. Benar saja, awalnya mereka berpikir, kalau bayi kecillah yang membawa pasukan alam binatang suci. Dan yang mereka lihat sekarang adalah, bos besarnya sedang tidur dengan enaknya, tanpa memberikan perintah lain kepada anak buahnya. Bagaimana? Sekarang kalian sudah melihatnya sendiri kan? Pada 10 hari yang lalu kami datang, dan kemudian naga kecil menceritakan apa yang terjadi 10 hari yang lalu. Lindong yang mendengar cerita naga kecil tiba-tiba saja mengerti, kenapa bayi kecil membawa pasukan duluan sebelum mereka ke sini. Lindong tersenyum sambil mengangguk puas dengan apa yang dilakukan oleh bayi kecil. Bocah berandalan ini, meskipun sikapnya tidak aku sukai, tapi dalam hal-hal seperti ini, dia benar-benar cocok untuk memimpin, ucap Bai Wutian yang memuji anaknya. Dua dewa kuno lain juga setuju dengan ucapan Bai Wutian. Jika tidak ada bayi kecil yang datang duluan ke tempat ini, mungkin mereka akan mengalami pertempuran yang sengit. Tapi berkat bayi kecil, musuh sekarang tidak berani masuk ke tempat ini, dan malah membuat mereka berkesempatan agar bersiap sepenuhnya untuk berperang. Lia, tapi ada satu hal yang harus aku dan saudari selesaikan kan, ucap Lin Feng Er sambil menatap Dewi Bunga. Lia, pria ini harus sedikit dihukum karena kelakuan liarnya, jawab Dewi Bunga sambil berjalan mendekati bayi kecil yang sedang tidur. Semua pria yang ada di sana sudah mengerti apa yang terjadi, karena itulah mereka berbalik dan tidak ingin melihat semua yang terjadi. Mereka takut nanti bayi kecil kesal, dan menjadikan mereka sasaran balas dendamnya. Kenapa kamu tidak ikut? Tanya Dewa Takdir sambil menatap Bai Wutian dan Bai Yu. Itu tidak perlu, mereka lebih berhak. Kami sebagai orang tua hanya akan ikut campur, bila menantu atau anak kami tidak dapat menyelesaikan masalah keluarga mereka sendiri. Itu pun kami hanya akan menjadi penengah. Karena kita sebagai orang tua, kita tidak terlalu berhak ikut campur dalam urusan keluarga anak kita, jawab Bai Yu dengan tenang, dan tanpa sedikit pun rasa khawatir dengan keadaan bayi kecil selanjutnya. Saat Dewi Bunga dan Feng Er mendekati bayi kecil yang secara tidak sadar mengubah posisi tidurnya, dan ini membuat salah satu tangannya menyentuh dada milik Lin Feng Er. Wajah Lin Feng Er memerah, dan kemudian dia mencoba menahan agar dia tidak marah. Wah, ukurannya kurang besar. Sungguh sayang sekali, ucap bayi kecil tanpa sadar. Lalu bayi kecil memindahkan tangannya lagi, dan kemudian menyentuh dada Dewi Bunga. Ini lumayan juga, dan ini cukup bagus. Tapi tidak sebagus punya beberapa peri di sana. Aku ingin sekali melihatnya lagi, ucap bayi kecil tanpa sadar. Crot, semua pria yang ada di sana muntah mendengar, setelah mereka mendengar ucapan bayi kecil. Mereka merasa bayi kecil ini sedang tidak sadar, kalau ucapannya telah membangunkan dua singa betina yang sedang tidur. Benar saja, kedua wanita itu sangat marah,
dan langsung memukul bayi kecil tanpa belas kasihan sedikit pun. Au 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 au, siapa yang memukulku? Berhenti, woi, sakit tahu, jangan memukul wajahku, teriak bayi kecil. Bayi kecil yang dipukuli tidak bisa melihat dengan jelas orang yang memukulinya, jadi dia terus mengutuk pemukulnya tersebut. Bagus sekali kamu mengutuk kami. Lanjutkan pukulannya, ucap Lin Feng Er. Oke, balas Dewi Bunga. Dua istriku yang cantik. Berhenti, ampuni aku, ucap bayi kecil yang sadar kalau suara barusan adalah istrinya. Setelah beberapa menit menghajarnya, barulah kedua istrinya melepaskan bayi kecil dengan keadaan wajah bengkak-bengkak, dan sudah tidak memiliki ketampanan lagi. Lindong dan para pria di sana yang melihat hal itu hampir tertawa, tapi mereka mencoba untuk menahannya. Sudah sadar belum? Tanya Lin Feng Er. Ia sudah sadar, jawab bayi kecil dengan cepat. Bagus. Sekarang hukumanmu hanya itu. Jika kita keluar dari sini hidup-hidup, bersiaplah untuk menerima hukuman lainnya. Jika coba kabur lagi, tidak akan ada akhir yang baik untukmu dan kita, apakah kamu mengerti? Ucap Lin Feng Er. Siap, mengerti sayang, jawab bayi kecil dengan sigap. Akhirnya kedua wanita ini membebaskan bayi kecil, itu dikarenakan masalah di depan mereka jauh lebih penting. Bayi kecil yang dalam keadaan wajah bengkak-bengkak, dia hanya dapat mengangguk saat ditanya oleh Lindong. Itu karena, dia tidak diperbolehkan untuk menelan pil penyembuh oleh kedua istrinya itu. Di mana yang lain? Tanya naga kecil. Mereka berada di dalam istana kecil, jawab Lindong sambil mengeluarkan istana kecil yang berisi puluhan juta pasukan. Bayi kecil dan naga kecil mengangguk, dan mereka segera bergerak dengan kapal perang untuk menuju ujung lorong portal, dan kemudian masuk ke tata surya. Itu adalah tempat di mana para meteor telah menunggu mereka. Tentu saja bayi kecil sedikit memberi rencana bagus, itu setelah dia diizinkan oleh kedua istrinya untuk menelan pil penyembuh. Apakah kalian siap? Jika sudah siap, aku akan menghitung-hitung dari 5 saja, ucap bayi kecil. Kakak, jangan salah hitung lagi. Kamu mengatakan kalau bola meriamnya hanya tersisa sedikit, jadi kita perlu menghematnya, ucap naga kecil. Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada hemat-hematan. Pakai semua yang ada, dan bersiaplah menembak ke depan, perintah bayi kecil dengan keras kepada seluruh pasukannya yang memegang meriam. Tapi kan, protes naga kecil. Tidak ada tapi-tapian. Ini adalah perintah Kapten Tampan Bayi. Ucap bayi kecil dengan tegas, dan dia menolak untuk mendengar komentar mereka. Lindong hanya diam saja sambil menatap semua yang dilakukan oleh bayi kecil. Meskipun dia juga bingung dengan apa yang dilakukan oleh bayi kecil, tapi dia tidak ragu untuk percaya kepada bayi kecil. Siap-siap, 5, 1, tembak. Ucap bayi kecil. Kenapa dari angka 5 langsung ke 1? Tanya naga kecil dengan bingung. Berisik sudah tembak saja, ucap bayi kecil sambil menendang pantat naga kecil. Bom bom bom, wush wush wush. Semua meriam ditembakkan ke depan, dan itu diarahkan tepat di mana ujung portal masuk tata surya berada. Bang bang beeseng, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye bye.